Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Halo warga Universitas Jember, ikuti kami dalam keseruan wawancara. Bagaimana sih Urgensi pendidikan di Indonesia oleh para ahlinya? Yuk simak perjalanan kita. Menurut pandangan dari kacamata Bapak sendiri, begitu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini? Dari sudut pandang pribadi saya, pendidikan Indonesia ini sudah cukup baik sebenarnya ya, sudah cukup baik. Hanya saja memang para pelaku pendidikan, ya, guru dan lain sebagainya, memang kualitasnya perlu ditingkatkan. Ditingkatkan keseriusannya, ditingkatkan totalitasnya. Kita lihat seperti apa sekarang pendidikan Indonesia, ya tinggal lihat tingkah laku generasinya seperti apa, kan begitu. Kalau tingkah lakunya peserta didik ini baik, berarti pendidikannya sudah baik. Kalau peserta didiknya anak-anak usia SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kok tanda kutip kurang baik, ya berarti memang pendidikannya masih kurang baik. Itulah pendidikan. Sehingga kesimpulannya pendidikannya sudah baik, gitu kan ya, perlu ditingkatkan kembali. Bagaimana pendidikan itu betul-betul bisa menghasilkan perubahan pada tingkah laku, perubahan pada yang mungkin bekerja pada etos kerja, gitu kan? Di situ kalau menurut saya. Bagaimana sih dan apa yang dibutuhkan untuk semakin meningkatkan kualitas kita sebagai tenaga pendidik, terkhususnya di Indonesia, apalagi di era mengatasi anak-anak zaman sekarang yang katanya itu Gen Z begitu. Terutama Gen Z. Iya, benar banget. Yang pertama, disiapkan SDM tenaga pendidik yang betul-betul profesional, religius dan totalitas, kemudian beri mereka power. Kalau guru nggak diberikan power di sekolah, nggak bisa sudah, iya kan? Kan seperti itu yang kalian alami ketika masa SMP, SMA saat itu, gitu kan? Guru nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Gitu. Power harus diberikan, wewenang diberikan penuh kepada para pendidik. Entah itu apakah guru apapun lah itu, ya, guru pendidik, guru pengajar dan lain sebagainya, macam-macam guru silat dan lain sebagainya mungkin tuh ya. Tapi tetap dalam batasan SOP tertentu kan begitu kan. Tapi beri para tenaga pendidik itu kewenangan untuk bisa dia mengambil langkah-langkah dalam pendidikannya. Karena kita tahu di antara 10 peserta didik, 10 murid gitu kan, mereka punya karakter yang berbeda. Tapi kalau nggak diberi kewenangan, repot. Akhirnya guru yang pasif. Yang penting dia sudah ngajar, sudah. Lo mau mengerti, kalian mau mengerti atau tidak dengan pelajaran saya, itu urusan kalian kan. Kewenangan itu. Kami di sini juga sama. Saya minta diberi wewenang oleh lembaga dan oleh wali murid. Lembaga memberi kewenangan, wali murid juga memberikan kewenangan. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar ya? Oh ya boleh. Kalau menurut Ibu, apa sih kelebihan pengajar yang berasal dari latar belakang sarjana murni kalau dibandingkan dengan lulusan sarjana pendidikan? Oke, sebelum saya jawab boleh saya pegang sendiri aja ya. Oke. Jadi kalau menurut saya untuk sarjana murni dengan sarjana pendidikan pasti ada bedanya ya. Secara umumnya kalau guru dari lulusan sarjana murni kan dia lebih punya pengetahuan atau pemahaman yang berfokus di suatu subjek tertentu atau suatu mata pelajaran tertentu gitu kan. Sedangkan kalau guru lulusan sarjana pendidikan kan lebih pengetahuan atau keahliannya itu lebih di bidang kurikulum dan juga metode pengajarannya. Nah, kalau misalkan kelebihan dari guru dengan lulusan sarjana murni yang pastinya punya pemahaman yang lebih luas, lebih mendalam tentang subjek itu, tentang satu subjek. Nah, untuk kelebihan dari guru dengan lulusan sarjana murni itu pastinya punya pemahaman yang lebih luas, lebih mendalam tentang satu subjek itu atau tentang satu mata pelajaran itu. Karena memang kan sudah lebih banyak
belajar tentang teori, banyak melakukan riset-riset. Bagaimana seharusnya kurikulum itu dikembangkan agar stabil dan efektif, kemudian benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Relevansi kurikulum. Kurikulum itu harus relevansi dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum. Ganti, ini apa sih tujuannya, kan gitu kan? Ini kurikulum ini memang untuk peserta didik, untuk murid gitu kan, untuk mahasiswa atau untuk mereka, kan begitu. Saya memperhatikan kurikulum mereka, mumet saya mikirnya. Kurikulum ini belum bisa mereka pahami, sudah ganti kurikulum yang baru. Jadi mereka belum bisa menyelesaikan dengan kurikulum itu, sudah ganti kurikulum yang lain. Sehingga bagus sekali pertanyaannya, bagaimana agar kurikulum itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, harus relevan dulu. Relevan dengan apa? Dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jangan hanya asal bikin kurikulum tapi tidak punya tujuan, mau dibawa kemana nih anak, kan gitu kan. Sehingga terus terang ada beberapa peserta didik, beberapa murid yang tidak mau sekolah karena ribet mikiri kurikulum. Bahkan seorang tuanya, gak usah sekolah-sekolahan, kemarin begini, sekarang ganti begini. Belum lagi buku ajarannya gitu kan. LKS ya gonta ganti gitu kan. Ini belum bisa dipahami sudah ganti yang baru lagi dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan daripada pendidikannya tidak dicapai. Jadi harapan kami memang para pendidik, para guru, kurikulum itu tidak dirubah-ubah, tidak diganti-ganti. Karena bagusnya pendidikan sebenarnya bukan hanya kurikulumnya, tapi lebih kepada implementasinya, ya kan? Kurikulum sebagus apapun, kalau implementasinya buruk, bahkan mungkin nggak bisa diimplementasikan, nggak akan bisa. Contoh begini, saya bicara lagi tentang pendidikan ya, di mana berubahnya arah pendidikan Indonesia saat ini, yang seakan-akan maju, tapi sebenarnya mundur. Menurut saya loh ya, mundur semuanya, gurunya mundur, muridnya mundur. Dulu ketika guru ngajar di kelas itu kan dia tidak lepas dari kapur tulisnya. Sama dulu sekolahnya masih gitu kan? Masih ada kan? Lalu berubah tuh ke modern, nggak pakai kapur tulis, tapi pakai whiteboard, sudah pakai spidol gitu kan ya. Sekarang kan nggak, udah kasih tugas, kirim lewat WA, nih kerjakan di rumah, kerjakan di kelas dan sebagainya. Gurunya tiktokan gitu kan. Interaksi murid dengan guru nggak dapat, transformasi ilmu juga nggak dapat sudah. Nah, transformasinya lewat WA sudah gitu kan. Sehingga yang pinter WA-nya bukan orangnya. Guru jadi pemalas untuk berkarya, jadi malas untuk mencari ide-ide kemampuan muridnya. Si murid juga ya sekedar begitu saja. Ya sekedar begitu saja. Sehingga pulang nol. Tadi paham nggak kata apa yang disampaikan guru? Enggak, Pak, masih ada di HP. Misalnya dari HP pelajarannya, padahal seharusnya mereka pulang sudah ngerti 1 tambah 1 2 harus sudah ngerti. Sekarang enggak, nunggu di HP. Lah di HP anak-anak buka pelajaran 5 menit, buka TikToknya 1 jam. Begitu namanya. Ini kan kayaknya di Jawa Barat siapa itu? Kang Deddy Mulyadi. Itu kayaknya kan mengembalikan wilayah Jawa Barat dulu ke pola pendidikan zaman dulu gitu. Bahwa guru ketika mengajar harus menerangkan di papan tulis, murid menulis. Kemudian jadi interaksi tanya jawab antara guru dengan murid. Wah, kalau itu bisa diterapkan lagi di Indonesia, insya Allah Indonesia akan lebih maju. Indonesia emas. Kalau tadi sudah membahas bagaimana kondisi pendidikan, dampak pergantian kurikulum, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terkait dengan mutu pendidik serta kurikulum yang berlaku? Nah, bagus sekali. Ini pertanyaan daging banget pertanyaan kalian ya. Nanya solusi sudah ya. Solusinya adalah penerapan. Jadi ketika ada kurikulum memang sudah relevan, ya. Kemudian ada tenaga yang sudah profesional religius dan totalitas itu. Maka sekarang tinggal penerapannya saja. Solusinya bisa nggak menerapkan pola pendidikan yang sudah dibuat dan dibentuk oleh Menteri Pendidikan, misalnya. Implementasi ya bahasa kalian, implementasi. Mau sebagus apapun kurikulumnya tapi nggak bisa diimplementasikan atau tidak mau mengimplementasikan, kurikulumnya nggak bisa diimplementasikan, kemudian para pendidiknya nggak bisa mengimplementasikan kurikulum itu, maka nggak akan maju-maju pendidikan di Indonesia ini.
Jadi ya, dua-duanya harus terpenuhi. Jadi memang alatnya memang betul-betul bagus gitu kan ya, mulai dari kurikulum, target dan lain sebagainya. Kemudian pelakunya juga orang-orang yang betul-betul memang profesional. Soalnya sekarang kan nyatanya kalau melihat guru gitu, ada guru yang betul-betul profesional tapi tidak PNS. Yang profesional malah nggak PNS. Kan gitu yang banyak di lapangan sekarang. Padahal dia yang totalitas. Dan saya tahu pasti itu. Di lapangan, guru honorer ini bisa sampai megang 45 kelas, 45 materi. Sedangkan guru yang PNS, enak aja di kantor dia gitu kan. Balik. Yang profesional tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik gitu kan. Kemudian yang tidak profesional justru kesejahteraannya meningkat. Yang kedua, kesejahteraan. Kalau pengen pendidikan saya maju, yaitu SDM-nya ditingkatkan, kemudian ya kesejahteraannya ditingkatkan, sehingga guru tidak ada dia kata terlambat sampai di sekolah. Sekarang kenapa terlambat? Anak saya di rumah masih nyiapin anak mandi, sarapan dan sebagainya. Coba kesejahteraannya ditingkatkan, dia akan cari pembantu gitu kan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dan sekarang kebalik, anggota dewannya yang tunjangannya pol-polan gitu kan, kerjanya ya begitu, sedangkan guru sebagai pendidik bangsa, karena bangsa ini bergantung pada generasi penerusnya kan. Kesejahteraannya seperti itu, apalagi di daerah pedalaman terpencil, ya begitulah kesejahteraannya ya. Jadi penerapan, kemudian kesejahteraan, yang terakhir akses pendidikan. Kalau pengen semuanya maju, jadi tidak hanya tebang pilih dalam mengakses pendidikan itu, semuanya harus sama, semuanya harus mendapatkan kesetaraan yang sama dalam hal pola akses pendidikan. Terima kasih Bapak. Baik. Jazakallah khairan.